channel YouTube Mas dan Ember. Wanita yang kematiannya disambut oleh ribuan malaikat. Inilah kisah wanita berhati baja di zaman Rasulullah SAW, Nusaibah binti Kaib. Namanya tercatat dalam tinta emas kemuliaan. Kematiannya disambut oleh ribuan malaikat. Pada suatu ketika Nusaibah sedang berada di dapur. Suaminya, Said, sedang istirahat di bilik tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan batu yang runtuh. Pasti itu tentara musuh. Nusaibah menerka. Dengan bergegas, Nusaibah segera masuk ke bilik suaminya yang sedang tertidur. Suamiku sayang, aku mendengar pekik suara menuju Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang, kata Nusaibah. Said tersentak. Dia menyesal mengapa bukan dirinya yang mendengar suara itu. Dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya dan menyiapkan kuda. Nusaibah menghampiri dengan membawakan pedang untuk Said dan berkata, "Suamiku, bawalah pedang ini. Jangan pulang sebelum menang." Said memandang wajah istrinya. Tidak ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap, ia menaiki kuda menuju utara dan langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang berkecamuk. Di sisi lain, Rasulullah melihatnya dengan senyuman yang membuat dia semakin mengobarkan keberanian. Di rumah, Nusaibah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, Ammar berusia 15 tahun dan saat 2 tahun lebih muda, memperhatikan ibunya dengan cemas. Ketika itu muncul prajurit utusan Rasulullah untuk memberikan kabar pada Nusaibah. "Ibu, salam dari Rasulullah," kata prajurit itu. "Suami ibu Said baru saja gugur sebagai syahid." Nusaibah yang mendengar itu pun tertunduk sebentar dan menahan tangisnya. "Innalillah," ujar Nusaibah. Nusaibah memanggil Ammar. Ia tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Ammar, kau lihat ibu menangis? Ini bukan air mata sedih karena mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan dan berjuang bersama Nabi. Maukah engkau melihat ibumu bahagia?" Ammar mengangguk. Hatinya berdebar kencang. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus." Mata Ammar bersinar-sinar. "Terima kasih ibu. Inilah yang aku tunggu sejak dari tadi. Aku ragu. Seandainya ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah." Putra Nusaibah yang berbadan kurus itu pun terus menerapkan kudanya untuk mengikuti jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah, ia memperkenalkan diri. "Ya Rasulullah, aku Ammar putra Said. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang gugur." Rasulullah dengan terharu memeluk anak muda itu. "Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Ammar. Allah memberkatimu." Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi-pagi seorang utusan prajurit Islam berangkat dari perkemahan di medan tempur menuju ke rumah Nusaibah. Setibanya di sana, wanita tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita. Nusaibah menanyakannya dengan nada bergetar. "Ada kabar apakah gerangan? Apakah anakku gugur?" Utusan itu menunduk sedih dan menjawab, "Pena." "Innalillah," Nusaibah bergumam kecil. Ia menangis. "Kau berduka ya Ummu Ammar?" tanya sang utusan. Nusaibah menggeleng kecil. "Tidak, aku gembira. Aku hanya sedih. Siapa lagi yang akan kuberangkatkan saat masih kanak-kanak?" Mendengar itu, Saat yang berada tepat di samping ibunya menyela, "Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan, aku akan tunjukkan bahwa Sa'ad adalah putra seorang ayah yang gagah berani." Nusaibah yang mendengar perkataan anaknya terperanjat. Ia memandang putranya dan berkata, "Kau tidak takut, nak?" Saat yang sudah meloncat ke atas kudanya, menggeleng. Sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nusaibah dengan besar hati melambaikan tangannya saat hilang bersama utusan prajurit itu. Di arena pertempuran, saat benar-benar menunjukkan kemampuannya, pemuda yang berusia 13 tahun itu telah banyak menghempaskan nyawa orang kafir. Hingga akhirnya tibalah saat itu,
yakni ketika sebilah anak panah menancap di dadanya saat tersungkur ke bumi dan menyerukan Allahu Akbar. Rasulullah kembali memberangkatkan utusan ke rumah Nusaibah. Mendengar berita kematian itu, wanita kuat itu meremang bulu tengkuknya. "Hai utusan!" ujar Nusaibah. "Kau saksikan sendiri aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diriku sendiri yang tua ini. Untuk itu, izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang." Sang utusan mengerutkan keningnya dan berkata, "Tapi engkau wanita, ya ibu." Nusaibah tersinggung. "Engkau meremehkanku karena aku wanita. Apakah wanita tidak ingin pula masuk ke surga dengan jihad?" Nusaibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan mengendarai kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah mendengar perkataannya. Dengan senyuman, Rasulullah bersabda, "Nusaibah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk sementara, engkau kumpulkan obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan jihad." Mendengar penjelas Nabi, Nusaibah pun segera mengangkat obat-obatan dan berangkatlah ke medan perang. Dirawatnya mereka yang mengalami luka-luka dengan seksama. Pada ketika itu, ia sedang menunduk dan memberi minum pada seorang prajurit yang terluka. Tiba-tiba ia terkena percikan darah. Nusaibah lalu melihat ternyata kepala seorang tentara Islam tergolek dan tewas terbabat oleh senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nusaibah menyaksikan kekejaman itu. Apalagi ketika dilihatnya Rasulullah terjatuh dari kudanya. Akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nusaibah tidak dapat menahan diri lagi menyaksikan hal itu. Ia bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang tewas itu, bagaikan singa betina, ia mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun melayang. Hingga pada akhirnya ada seorang kafir yang mengendap dari arah belakang dan langsung menebas putus lengan kirinya. Nusaibah pun terjatuh, terinjak-injak oleh kuda. Peperangan masih berlanjut. Pertempuran semakin menjauh, sehingga tubuh Nusaibah teronggok sendirian. Tiba-tiba Mas'ud menunggang kudanya, mengawasi kalau-kalau ada orang yang bisa ditolongnya. Sahabat itu begitu melihat ada tubuh yang bergerak-gerak dengan susah payah, dia segera mendekatinya. Kemudian dia mempercikan air ke muka tubuh itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya. "Istri Sa'idkah engkau?" Nusaibah samar-samar memperhatikan siapa yang menolongnya. Lalu bertanya, "Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkan baginda." Ibnu Mas'ud menjawab, "Baginda Rasulullah tidak kurang suatu apapun. Engkau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku." Kata Nusaibah, "Engkau masih terluka, Nusaibah," ucap Ibnu Mas'ud. "Engkau mau menghalangiku untuk membela Rasulullah?" Timpal Nusaibah. Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah, Nusaibah menaiki kuda itu, lalu menderapkannya menunu ke medan pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir balikannya. Namun karena tangannya sudah putus, akhirnya tak urung juga lehernya terbabat putus oleh sabetan pedang musuh. Gugurlah wanita itu di atas pasir. Darahnya membasahi bumi yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah mendung hitam kelabu. Padahal sebelumnya langit tampak cerah dan terang benderang. Pertempuran berhenti sejenak. Rasulullah kemudian bersabda kepada para sahabatnya, "Kalian lihat langit tiba-tiba menghitam, bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan ruh Nusaibah, wanita yang perkasa." Itulah kisah Nusaibah, wanita mulia yang dapat menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan rezeki lancar. Bagi yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Subscribe, like, komen, dan share.